Hai. Halo. Hai. Halo. Opening macam apa ini? Memang tidak jelas ya kita ini. Oke, balik lagi bersama dia Mas Wel Dan Mbak Aziza tentunya di ruang kita. satu kata banyak cerita. Seperti biasa Mbak Aziza, Apa ini? di episode-episode sebelumnya Ya. kita selalu menghadirkan narasumber yang akan membukakan wawasan Wah, seluruh warga masyarakat yang seluas-luasnya ya. Iya, menambah hasanah ilmu pengetahuan baru betul, bagi masyarakat Wonogiri, betul. bagi kita juga ya. Iya. Oke, Karena hari ini spesial kita kedatangan teman-teman dari Tagana, tepuk tangan. Mungkin banyak yang belum tahu Tagana itu apa. Tagana. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu Mbak Aziza. Iya. Seragam kita mirip. Oh iya, sama nih. Dan sama. Mungkin kalau Bapak dari Pak Heri sama Pak Gatot. Biasa. Iya. Seragam coklat mungkin rasanya manis kalau kita punya. Kayaknya gimana kayaknya? Kayak apa? Ya, hari ini kita kedatangan dua orang istimewa ya dari Tagana. Tagana di Kabupaten Wonogiri. Betul, Wonogiri. Ini Pak Gatot. Ya, Kaca, bukan? Ya. Kaca atau cermin? Kalau ini Pak Heri. Iya. Iya, Heri apa ini? Paling imut, Mbak. Iya, paling. Kebetulan saya sama Pak Heri ini sama. Sama apa? Sama-sama mencari jodoh. Nah, jadi buat teman-teman ya. Masuk. Oh, banyak juga. Buat Bisa masuk. bisa. Buat teman-teman yang di rumah pengen tahu, mengepoi Pak Heri ya bisa langsung datang ke Dimsol. Oke. Kepo sama Mbak Aziza langsung ke Jatipurno. Iya, sama Mas Ben pulang aja. Pulang aja langsung ke rumah aja. Nggak apa-apa. Oke. Iya. Kita mau kenalan dulu nih ya Betul. tentang Tagana. Ya, Mas Ben sudah kenal Tagana? kebetulan saya orang sosial, Pak. Oh. Jadi saya tahu sedikit. Oke, Sedikit. sedikit. Kalau saya jelaskan sedikit nanti biar Pak Gatot sama Pak Heri yang menjelaskan. Iya. Setahu saya Mbak Aziza, Tagana itu Taruna Siaga Bencana. Bener nggih, teman-teman? Betul. Oke, 100 nih berarti. Itu merupakan salah satu dari pilar-pilar sosial. Ya, jadi kalau teman-teman tahu TKSK, tahu PKH, nah ini Tagana ini ada juga. Betul. Sebetulnya Tagana itu kalau boleh tahu, kalau tadi bincang-bincang, yang pertama berdiri itu malah Tagana gitu. Ya, betul. Wow. Sebelum PKH, TKSK. Leluhur ini kayaknya. Ada semangat nih ke atasnya ya. Iya. Iya, senior baik. Tagana itu sebenarnya jadi apa sih Bapak? Tagana itu sebetulnya sebuah institusi yang memang menjawab kebutuhan yang waktu itu terjadi di Indonesia. Oke. Jadi saya tidak terlalu setuju kalau di Indonesia ini mallnya bencana, bukan begitu. Ya. Tapi karena situasi yang terjadi di Indonesia, gunung, laut dan lain sebagainya itu terjadi rawan bencana. Betul. Dari bulan Januari kembali ke bulan Januari pasti ada bencana. Dari situ maka muncul yang namanya Taruna Siaga Bencana. Itu muncul dari masyarakat dan dimulai dari Taruna, yaitu Karang Taruna. Jadi Karang Taruna saya yakin dimanapun tempat pasti ada. Mulai dari RT, RW dan lain sebagainya, dari Sabang sampai Merauke yang namanya Taruna pasti ada. Di tahun 2004 di bulan Maret di tanggal 24 ya. 24 Maret tanggal 2004 berdiri Tagana yang dimulai dari masyarakat sendiri. Dan sebetulnya bukan hanya menjawab kebutuhan bencana alam sebetulnya, tapi di dalamnya juga menjawab yang namanya bencana sosial. Makanya di lambang kita ada yang namanya trauma healing, yang biru ini. Oh, yang biru ini. Nah, ini namanya trauma healing. Jadi biasanya ketika setelah bencana dan ketika ada bencana sosial, itu biasanya yang ditinggalkan itu trauma healingnya. Nah, jadi kami ada di situ dan inilah kami menjawab yang ada di Indonesia.
Dan bahkan setiap kali Tagana berkumpul pasti ada semangat yang baru, sekalipun mereka 3 hari 5 hari di apa namanya di situasi bencana mereka tetap semangat. Maka yel-yel kita hanya begini, semangat pagi, 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 luar biasa. Saya kalau bilang punya semangat, saya juga semangat meskipun derek sarapan. Jadi Tagana ini memang menjawab atas kondisi geografis kita ya teman-teman ya. Iya. Betul ya? Dilewati lingkar api dunia, Ya. banyak gunung api, kemudian terutama di daerah Wonogiri Pak. Itu Wonogiri itu daerah yang mungkin bisa dianggap cukup rawan bencana gitu. Iya. sangat rawan. Dengan tentang alamnya. 1000 kalau Wonogiri. Iya. Iya. Oke, jadi tadi ya menjawab soal keresahan juga ya terkait dengan trauma healing juga. Trauma healing. Iya. Ini kalau trauma masa lalu bisa disembuhkan nggak ya Pak? Nanti ya? biasanya saya kalau keinget mantan WA Pak Heri. WA Pak Heri. Nggak dibalas terus. Nggak usah ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Oke. Sir, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya ini sudah banget. Saya sama Pak Heri Pak Heri. Iya, gimana ya? Temen Pol. Gitu. Ini buat wawasan aja buat teman-teman. Oke. Selain menyikapi terkait dengan kondisi Wonogiri yang mungkin rawan bencana ya Pak. Saya pengen tahu sebetulnya Tagana ini jumlah anggotanya itu berapa? Karena Wonogiri itu wilayah yang cukup luas. 25 kecamatan Mas Manji. Gitu. Itu berapa Pak? Silakan sekretaris saya. Kalau jumlah relawan kita saat ini ada 64. 64. Yang itu dibagi dalam 5 binbil. Oh, Bimbel ini kok apa? Sebetulnya dijelaskan dulu. Gini, sebenarnya awal mula itu kami kan ketemu Pak Kadin. Ya. Pak Kadin mengusulkan waktu itu, Pak Kadin, Bapak Anton, Ya. mengusulkan kepada kami, dibentuk binbil Mas. Ya. Jadi biar yang daerah itu nanti juga terkonsentrasi tersendiri. Oke. Terus akhirnya kami ketika kami membuat sebenarnya pertama kali kami membuat binbil itu seperti dapilnya pemilu. Wow. Oh. Jadi dapil 1 Wonogiri, Selogiri dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian dikoreksi oleh Bapak Anton. Ya. Mas jangan dibuat seperti itu. Nanti kalau kita membuatnya dengan dapil-dapil pemilu kita malah kebingungan. Kita membuatnya seperti ex-karisidenan saja. Oke. Ex-karisidenan, maaf, kita ex-Kawedana. Kawedana. Nah, dulu kan Wonogiri ada Kawedana. Ya. Nah, kita makanya dibuat seperti ex-Kawedana. Binbil 1 itu Kawedanan 1, jadi Wonogiri, Selogiri, Ngadirejo, Nguntoro Nadi. Ya. Kemudian binbil 2 itu ada dari Manyaran, Wuryantoro, Eromoko, dan Pracimantoro. Ya. Sedangkan binbil 3 itu sektor timur itu binbil 3 ada Sidoarjo, Jatisrono, Jatiroto, Jatipurno. Ya. Lalu binbil 4 itu yang paling timur itu ada Purwantoro, Wismantoro, Bulukerto, Selolimo, Bulukerto, dan Poh Pelem. Poh Pelem. Sedangkan binbil 5 itu yang paling banyak sendiri, ada 7 kecamatan. Wah, itu luas ya. Cakupannya Ya. paling luas gitu. Pak. Ya, paling luas di binbil 5 ada Tirtomoyo, Karangtengah, Batuwarno, Baturetno, kemudian Giriwoyo, Giritonto. Ya. Nah, Parangkuto. Parangkuto. 7. Ada 5 binbil. Ya, Itu mungkin dibentuk untuk ini ya, memudahkan dalam proses Ya. koordinasi. Karena Iya. Kemudian percepatan juga apabila ada bencana gitu juga ya. Sudah ready di masing-masing binbilnya. Betul. Dengan 66 orang. 64 di kabupaten. Iya. sebetulnya kalau kita melihat proporsi 64 dibanding 25 kecamatan sebenarnya cukup kurang atau lebih, Pak? Ya, sebenarnya masih kurang, Mas. Masih kurang? Masih kurang. Masih kurang. Karena target awal itu kalau bisa tiap kecamatan ada 4. Oh, oke. Bisa minimal 2 putra 2 putri, atau kalau tidak 3 Putra. cowok Satu 1 cewek. cewek gitu. Oke. Tapi sampai saat ini Belum. belum terpenuhi, dan bahkan ada kecamatan yang sama sekali Tidak ada tidak ada anggota Tagananya. Oh, masih belum ada. Ya, Itu misalnya daerah mana? Pak? misalnya Jatisono. Oh, jadi belum ada. Jatisono, terus di Batuwarno. di sektor selatan itu Batuwarno dan Baturetno juga belum ada.
Jadi kalau memang yang belum ada makanya dibentuk Binwil tadi ya. Jadi Ya. daerah-daerah yang memang belum ada Tagana itu dicukupi dengan penggabungan antara beberapa daerah itu. Daerah. Iya, Betul. jadi saling mensupport. Iya, Ya. saling melengkapi, Mas. Asik. Maksudnya kapan dilengkapi? Sementara gaji dari yang lengkap, sementara gaji dulu. Saya masih enjoy ya. Nggak Karena pernah. kalau bicara Binwil itu kan sebetulnya kalau bencana itu kan kadang-kadang yang jadi repot buat kita itu kan begitu masyarakat mulai lapor itu kan kita harus Ya. segera merespon itu dengan secepat-cepatnya. Nah, yang jadi masalah itu kan kalau semuanya tersentral di kota, ya armada kita terbatas. Oke. Apalagi bicara logistik dan lain sebagainya sangat terbatas. Jadi kalau dibagi Binwil minimal yang paling penting yang bicara tentang bencana itu kan satu posko dan yang kedua itu adalah tim reaksi cepat. Di sini kan ada namanya tim reaksi cepat. Oke. Jadi tim reaksi cepat ini yang penting datang dulu. Datang, lihat, terus setelah lihat datang dia akan bisa memetakan. Itu yang urgent apa pertama kali. Ya, diperlukan Jangan apa? bicara kadang-kadang kalau bicara bencana itu mana berasnya, mana sarimina, mana kartel. Padahal tidak butuh itu. Betul itu. Iya. Ya, padahal mereka itu hanya butuhnya datango, bawa senso, bawa gergaji, bawa palu karena mereka sudah tertimbun. Oh, Gitu. Nah, itu terjadi. Jadi kalau sudah begitu makanya dibuat Binwil ini supaya teman-teman ini ada Binwil 2 dan lain sebagainya. Teman-teman seperti Pak Setep ini komandan kita di kota di Binwil 1. Jadi kalau sudah ada begitu mereka akan cepat datang di sana dan akhirnya boleh memetakan. Dan kalau sudah itu baru bicara yang lain. Nah kadang-kadang kalau sudah ngomong dinas sosial itu mana sariminya, mana beratnya. Padahal mereka nggak butuh itu. Kasus yang kemarin di mana? Di Girimarto, Pak. Oh, Girimarto. Girimarto itu longsor, Mbak. Dia nggak butuh beras karena mereka lumbung beras. Mereka itu butuh terpal. Lah kita bawanya apa? Bawanya tempat tidur ya. Nggak masuk sudah. Karena dia butuh terpal untuk menutupi tanah itu supaya nggak longsor kembali. Lah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang butuh kesiapsiagaan dan cepat tanggap ya Mas Siri ya. Iya. Ya, karena dinas sosial sendiri kan juga sudah image-nya itu logistik. Logistik. Iya, Ya. dinas sosial kalau Indomie rasa Iya, iya. Ini kalau kita percintaan Pak Anton. Nah, ini Pak Anton banget ini. Editor tolong ya, ini Pak Anton. Godok kan itu. Iya. Ternyata bukan seperti itu, Pak. Iya. Memang dibuat Binwil tadi Binwil. buat mengetahui kondisi terkini dari kejadian bencana itu, Iya. di asesmen kebutuhannya apa. Ya. Itu respon cepat dan Cepat, ya. tepat Nah. juga gitu. Oke. Nah, kemudian bisa sharing juga nih ya Pak ke kita mungkin cerita selama menangani bencana di Wonogiri. Sebetulnya gini, Pak. Ada cerita di luar daerah, ada di dalam daerah. Oke. Saya pengen yang mana dulu? Banyak lagi. Oke, banyak sekali ya. Berarti ini pengalamannya sudah super. Dari 2004. Oh iya. Saya 2 tahun, Mas Heri pun Saya belum lahir itu. SMA kelas 1. Oke. Iya. Jadi luar biasa sekali ya ternyata Iya. pengalamannya. Oke, mungkin bisa di-sharingkan ke kita cerita selama menangani bencana. Hal yang unik. Hal yang unik. Dulu, ya. Boleh di Wonogiri atau di luar Wonogiri silakan. Ya. Tahun 2009 kami pernah ke Padang. Wow. Padang itu waktu itu bersama Pak Bupati Wonogiri Bapak Teguh. Oke. Jadi ada bantuan bedah rumah, kemudian Wonogiri mengirim rumah semi permanen untuk korban di Padang. Nah itu yang bertugas untuk membangun rumah itu untuk siswa SMK Negeri 2. Oke. Jadi ya siswanya itu yang membangun, kemudian kami dari relawan ada yang ditugaskan untuk memasak di sana. Nah itu di sana ya pengalaman lucunya ternyata masyarakat sana itu melihat sambal kacang dan lain-lain yang kita bawa dari Wonogiri itu ternyata mereka masih asing. Oh. Iya, sampai ketika kita pulang itu, Mas, ini sambalnya jangan dibawa pulang ya, ditinggal sini aja. Iya, sambal kacang. Terus kemudian 2010 kami di Merapi itu saya sama Mas Doni
itu kami 2 kali karena waktu pertama itu dapat 2 minggu, kemudian dapat jadwal untuk pulang. Ternyata pulang sampai Wonogiri erupsi lagi Merapi. Kalau di sana itu pengalamannya ketika kita di sana nggak bawa salin, lah ternyata yang bantuan datang itu kok daster semua. Ya udahlah, saya Mas Doni itu akhirnya pakai luar biasa ya. Wah, itu ya. Wah, lah ini kok bisa iya gandeng salinnya ke kabeh. Kok bantuan yang datang masih daster belum ada dan lain-lain. Nunggu kering celangan. Ya udah mau tidak mau. Oke. Rada semeriwik ya. Intinya dipakai dibolang Ketika yang kedua itu kami kan, yang pertama itu kami di Kecamatan Kemalang, jadi kami di SD itu kita di dapur umumnya. Iya. Itu ketika kita masak itu sampai 10.000, Iya. sampai 10.000 dengan Bapak TNI waktu itu. Kemudian kan kalau kita masak telur itu kan mesti dibelah 2 Iya. biar cukup. Nah itu juga ada yang pengungsinya juga ada yang nyelutuk, Mas, iki silite pitik iki apa metu silite gitu. Iki saya juga heran. Lah pripun to, Bu? Lah ndoke mosok metu iso dadi telur. Oh iya. Karena keadaan gitu. Iya. Pada itu mungkin penting mati ya. Ada makanya telur dibagi pakai daster tadi. Ada fotonya Manohara. Kan banyak Rida. Terus yang kedua kami karena memang di Kemalang itu sudah tidak bisa untuk posko lagi karena erupsinya yang besar, kita turun. Akhirnya kita di posko di barak militer Mas. Barak militer saya lupa. Depo. Mungkin di Puslapor ya. Nah itu di situ kita Tagana Wonogiri diberi amanah untuk ke posko logistiknya dengan teman-teman Soekarjo, Tagana yang Soekarjo itu di posko dapur umumnya. Kita di logistik, jadi kita notok bantuan. Wah, padahal tiap hari bantuan datang banyak sekali. Jadi kita mendata jama noto. Jadi waktu itu kan ketika bantuan datang cuma ditaruh biasa, ditaruh lah. Terus kita sama teman-teman inisiatif lagi nih udah ditotong itu ya bingung. Akhirnya kita sendirikan ini di sini, terus pakaian di sini, terus berasnya. Jadi kita biar tidak kesulitan untuk mencari itu. Iya. Perannya luar biasa Iya, dari luar Tagana. biasa. Siapa ada tepuk tangan dulu. Sampai dasteran ya Pak Heri. Aku bayangin Pak Heri dasteran nih. Keren. Iya, Mas Dela aja belum dasteran ya. Sementara Boleh Pak ini besok diajak. Silakan mendaftar ya. Iya. Ya kalau saya sih sebetulnya kalau Mas Heri sudah yang lucu-lucu, saya waktu ada bencana Seroja di NTT oh ya. itu hampir ada 7 kabupaten yang memang sudah rata hari itu. Kami dapat tugas dari pusat untuk mengirim teman. Yang pertama adalah mereka menjadi tim reaksi cepat dan yang kedua harus mendirikan posko. Kami hari itu hampir 1 hari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu cari tiket nggak ada. Karena tiket pesawat semua yang ada di sana itu tertutup. Tetapi yang lucu begini, kita datang di bandara waktu itu Pokmen nekat aja. Pokmen yang penting kamu datang dan kamu harus pergi. Kalau enggak. Kalau sudah lewat jam, lewat hari pasti nanti kebutuhannya akan berbeda. Saya kirim namanya Bapak Filimon Meskanvola. Begitu sampai di bandara, katanya tiketnya habis ketika pakai seragam begini dan kita bilang kami dari relawan. Dan kami harus segera sampai di NTT karena di belakang saya ada obat-obatan yang harus saya bawa ke sana dan tidak tahu bagaimana dengan secepat kilat tiket itu. Dan akhirnya dia turun pertama di Kupang dan setelah di Kupang dia langsung ke Rote, sampai di Rote di Sabu dan akhirnya hari itu mewakili dari Kabupaten Wonogiri dan teman-teman kita bisa bantu yang ada di NTT. Jadi ini termasuk seragam sakti. Sakti. Bikin aku. Iya. Kami di waktu itu ke Semarang ya. Kan tiap 6 bulan sekali dulu itu ada pertemuan ke Semarang.
kita itu ditilang polisi. Mhm. Satu rombongan apa itu nyarter kol yang minibus itu. Ketika polisinya tahu semua pakai seragam seperti ini, oh ya sudah, silahkan jalan. Memang kepentingannya luar biasa. Perannya. Iya, perannya luar biasa. Terus yang kesaksian yang kemarin yang barusan waktu kebakaran pasar di Oh iya. Wonogiri. Wonogiri. Belum lama Itu ini ya. ya belum lama. Ini bapak langsung telepon gini. Tagana siap bapak gitu. 4:30 pagi waktu itu. Mas Heri kasih tahu Pak Binbil 1, ketua Binbil 1, nah kita mau bergerak apa begitu. Tapi yang jelas bahwa hari itu kita harus tetap sampai di depan pasar dan akhirnya kita buka yang namanya dapur air. Oh, dapur air. Dapur air jadi kita bawa air. Hmm. Jadi minuman kemasan itu dulu. Jadi begitu kita beli minum kemasan, dimulai dari pokok ya kita mau beli cari karena pagian belum semua warung buka. Ada satu toko yang buka dan kita ngomong, wah kok belinya banyak, Mas, iya Bu. Ini untuk membantu mereka yang kebakaran di sana dan banyak pedagang butuh ini. Wes kalau begitu uangnya dikembalikan, bawa aja. Kamu mau bawa berapa? Dan itu yang terjadi dan hari itu kita buka mulai jam 5:30 pagi sampai siang dan akhirnya waktu siang kita buka dapur umum yang isinya ada makanan, ada nasi dan akhirnya kita buka dapur umum di dinas waktu itu hampir 14 hari. 14 hari. Dan 14 hari di dinas itu pun juga banyak cerita lucunya gitu. Jadi kalau mau tidur itu sudah dibagi Mas. Nggih. Heri di sini, Mbak Triana di sini, saya di sini. Tapi nanti kalau sudah pagi jam 3 pagi itu sudah berbeda geser kan. Ya, nggak tahu kepalanya Heri di mana kepala. Mbak, saya tuh nggak boleh tidur duluan. Mbak, katanya ada suara gergaji. Nah, itu. Kebiasaan lapangan dibawa sampai ke sini. Gaji sensor. Ya. Oke, Gitu. luar biasa Iya, ya. Memang biasa. memang niat baik itu selalu ada Iya. jalan. Betul. PT tiket habis karena niatnya baik bawa batu-batu tiba-tiba ada. Iya. Mau beli minuman tiba-tiba ya mas kan bawa wae. Iya. Dan juga menginspirasi, Iya, menggugah masyarakat juga untuk Betul. juga ikut berbuat baik. Iya. Saya mau tanya malah ke Mbak Aziza. Dari tadi ada istilah dapur umum. Sebetulnya udah tahu belum dapur umum Mbak Aziza? Nah, ini kan saya tahunya tuh dapur rumah ya. Rumah Dapur tangga umum. juga belum. Dapur. Nah, dapur umum. Dapur umum kan biasanya kita tahunya tuh di lokasi-lokasi bencana. Betul. Ini sebenarnya gimana sih konsepnya gitu ya? Iya. Apakah di lokasi bencana itu harus ada, terus harus masak atau harus gimana? Kemudian dari mana juga yang menyelenggarakan gitu? Ya intinya dapur umum itu memang apa itu tupoksi pertama Tagana ketika Oke. dibentuk. Jadi Tagana ketika pertama kali dibentuk itu memang lebih cenderung ke dapur umum dan logistiknya Mbak. Oke. Nah baru seiring perjalanan waktu ada pelatihan tambahan seperti psikososial, juga yang punya keahlian vertical rescue, horizontal rescue untuk ikut pertolongan, juga water rescue. Nah yang punya keahlian seperti itu mau gabung ke rescue, monggo silakan. Tapi kalau awal terbentuk Tagana itu memang kita di tugas spesifiknya di dapur umum dan logistiknya dapur umum untuk menyediakan pangan bagi kalau dulu kan pengungsi, sekarang penyintas. Oh, Ya, sekarang penyintas istilahnya seperti itu. Kalau untuk bahan sendiri kita ya dari bantuan sebelum ketika di Tetomoyo ya Mbak ya, Tetomoyo 2017 itu kan kita memang buka DU tapi belum ada, waktu itu ketika pertama buka belum ada sama sekali yang dimasak. Ya kita cari di sekitar dulu. Misal Delala kan di sana ada yang nanam Jepang seperti itu. Ya kita ambil Jepang dari situ sama logistik yang dibawa dari Dinsos. Oke. Seperti itu. Nah, nanti kan ketika sudah berjalan biasanya ada kiriman telur, ada kiriman daging ayam, lah kita baru masak yang Itu. kiriman-kiriman itu. Jadi dapat dipastikan semua anggota Tagana itu bisa masak ya, betul? Gitu. Ya. Orang Kalau- kita iso-isonan Mas. Rakyat tangis iso. Yang penting warak. Ya dapur umum itu memang tupoksi kita, tapi kadang-kadang kan gini,
yang lucunya di dapur umum ketika ada yang dulu namanya pengungsi itu kan. Jadi kalau kita sudah bilang ada pengungsi 1000, itu tuh mereka tuh kalau sudah ngomong entah datangnya kita jam berapa, yang penting jam makan harus ada. Oh. Nah itu yang kadang-kadang buat kita susah. Di Tirtomoyo itu kita datang, taunya itu ya gas itu ada. Turun dari truk dapur umum itu gasnya ada. Tapi begitu turun dari truk itu ternyata gasnya enggak ada. Dicari di sana juga enggak ada yang jual. Dan akhirnya dari situ masak secepat-cepatnya, matang secepat-cepatnya, dibagi secepat-cepatnya. Nah itu memang butuh dilatih dan harus belajar. Yang itu yang kadang-kadang itu yang masak nasinya Mas Doni itu ahlinya di itu nasi. Jadi kalau saya sudah ngomong nasi setengah jam matang, ya terserah cara kerjanya gimana. Mau makan masa 10 kilo, 5 kilo, yang penting. Jadi kadang-kadang ada step-stepnya. Jadi umpamanya kita butuh 1000, kita tidak langsung bisa masak nasi 1000 langsung, enggak. Tapi biasanya kita masak 200 matang, terus ini nanti disusul. Akhirnya 1000 bisa. Ya. Kasusnya yang di pasar begitu, Mbak. Waktu pertama itu, kan mintanya begitu minta Pak Bupati bilang 700. Iya. Nah kita ini kan kekuatannya lihat alatnya di dapur umum itu kan kadang-kadang sekali masak nggak bisa lagi. Nah itu butuh dilatih. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah mau bergabung dengan kita untuk dapur umum. Jadi nanti saya mohon semuanya bisa berlatih juga. Karena kalau di dapur umum tuh biasanya ceritanya di situ. Ya, cerita paling kerennya di situ. Jadi kalau Mbak Lombok aja. Siap dilatih, Pak. Oke. Iya. Kopi siapa? Iya. Karena lagi ngomong dapur ya. Ngomong-ngomong soal dapur tidak. Ini dapurnya tidak ngebul. Masa tamu garingan kan yang betul cocok. Iya. Akhirnya Mas Joko Mas luar biasa. Joko. Mas Joko bisa masuk frame dulu. Iya. Ada apa ini yang dibawa hari ini? Ini udah lama nggak kayak ya. Udah lama nggak manggil Mas Joko. Iya. Oh iya. Mas Joko ini Dulu? dulu memang sebelum di Dinsos ini seorang petani pepaya California. Jadi, langsung dari California saya. Iya. Kalau ini? Tidak tidak petani hati. Petani hatinya nanti Bu, pepayanya panen. Iya. Ini kalau boleh tahu ini apa Mas Joko? Gude. Iya. Boleh dicoba? Boleh. Monggo. Silakan. Mari teman-teman. Ben gede tenan. Ahnya mana? Saya rasakan bukan menggunakan air biasa. Apa ini? Air zam-zam. Wah bisa lumayan. Mas Heri lumayan membantu. Terima kasih dulu Mas Heri. Udah pakai air zam-zam aja Mas Heri. Jangan jadi kalau lucu Udah ya. lucu Mas Heri dulu lah. Memang khusus episode ini pesona Mas Bel tertutupi oleh pesonanya Mas Bel. Luar biasa. Ada semaraknya tangganya ya Mas Heri. Iya. Monggo Mbak Anissa, tanya apa lagi? Ya luar biasa. Tadi kita sudah ngomongin dapur. Betul. Nah, tadi sempat disebut vertikal horizontal. Oh, vertical rescue dan horizontal rescue. Iya. Kalau boleh tanya, apakah semua itu mendapatkan pelatihan itu, Pak? Kalau itu tidak semua, Mas. Tidak semua. Cuma yang menguasai saja. Kalau di Solo Raya itu yang sudah Klaten. Oh. Klaten sama Solo. Oke. Kalau di Wonogiri belum. Oke. Wonogiri di Water Rescue ya? Iya, Water Rescue Klaten. Oh, yang kemarin di Waduk itu? Iya. Oh iya. Sempat ada acara apa ya? Pelatihan Water Rescue. Pelatihan Water Rescue. Dicemplung kayak gitu. Water Rescue. Iya, nanti boleh ikut dicemplung-cemplung. Dicemplung ini. Basah kuyup. Oke. Tadi Mas Bel katanya mau tanya ke Pak Gatot tips-tipsnya. Tips-tips apa, Pak? Tips-tips menjadi kuat. Kita bahas terkait dengan wilayah kita saja. Oke.
Wonogiri dikenal sebagai kabupaten yang luas, Pak. Betul. Dari kecamatan paling utara sampai paling selatan, itu pasti memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Iya. Buat wawasan saja bagi teman-teman, sebetulnya di Wonogiri itu yang bencana paling sering terjadi. Dan wilayah yang rentan terkait dengan bencana itu tuh mana saja, Pak? Kalau sebetulnya di Wonogiri ini kalau bicara bencana hampir semua bencana pernah ada di Wonogiri. Sampai yang namanya hujan petir aja jadi bencana juga. Jadi itu terus angin ribut hampir semua wilayah bisa kena. Yang namanya kebakaran hutan itu apalagi sebentar lagi nih nanti kita akan merasakan itu. Itu hampir kebakaran hutan, terus kekeringan, tanah longsor dan lain-lain. Sering. Kalau bicara peta sebetulnya kalau bicara tanah longsor biasanya kebanyakan dari timur. Mulai dari Purwantoro, Bulukerto. Nah itu lebih karena di sana air lebih banyak, termasuk Tirtomoyo yang tahun 2017 dan lain sebagainya itu kan hampir satu desa atau satu dusun hilang gitu. Nah itu terus nanti kalau bicara banjir juga ada di daerah sana. Tapi tidak kalah pentingnya juga yang sangat ekstrim nanti kalau sudah mulai masuk ke bulan September, November itu kalau sudah musim kering itu itu juga butuh suatu pemetaan yang luar biasa. Karena untuk yang tahun kemarin aja ada beberapa desa yang dia butuh air, kita mau kirim aja untuk nyampe di sana tidak ada jalannya. Wah. Ya itu yang kadang-kadang kita sisa. Jadi itu nanti kalau kekeringan itu yang tahun kemarin kalau tidak keliru Mas Wahyudi itu bisa tahu yang Wuryantoro yang biasanya tidak kering juga ternyata tahun kemarin itu butuh air. Tiba-tiba butuh air. Tiba-tiba butuh air. Dan bahkan di Paranggupito, di Srongbledek semuanya di Woyo itu sudah selangganan di sana dan teman-teman harus setiap saat harus standby karena kalau bicara air bicara kehidupan. Ya, jangan sampai mereka sampai tidak bisa minum, tidak bisa beraktivitas karena tidak ada air. Tapi kami juga bersyukur di beberapa daerah pemerintah sudah mencoba untuk menggali dan bersumur untuk masyarakat bisa minum. Tapi yang lebih ngeri lagi untuk bulan-bulan depan memang persiapan. Karena ini Tagana itu kan kalau bicara kebakaran hutan itu kita belum punya sapranya belum punya. Tapi bersyukur katanya Kodim sudah dibantu satu damkar kelihatannya nanti bisa sama-sama bekerja di situ itu untuk pemetaannya. Tapi tidak jauh penting juga saya hanya mengingatkan jadi bencana yang kita kerjakan bersama-sama itu bukan hanya bencana alam yang hari-hari ini terjadi bencana kekerasan bagi anak dan perempuan. Nah, itu penting sekali. Jadi makanya teman-teman ini setiap 24 jam standby. Jadi ini termasuk Mbak Inces ini yang di Selogiri ini termasuk pemerhati perempuan dan anak. Jadi kalau sudah ngomong kekerasan anak perempuan dia paling vokal sendiri ngomong. Jadi dan tak tahu ini bulan-bulan ini agak yang terakhir Pak Kepala Dinas kemarin cerita Slokrimo kasus. Ya. Oh, kasus Slokrimo ya. Kasus Slokrimo itu. Jadi memang Tagana itu gak cuma terkait dengan ini ya bencana alam, bencana sosial juga. Iya. Kalau bencana sosial sebenarnya kita tidak begitu sih, karena sekarang sudah ada program. Oh iya, betul. Nah, jadi sekarang kalau dulu mungkin kita masih ketika belum ada program ya. Ketika belum ada program itu kita memang bisa diikutkan di bencana sosial, tapi kemudian seiring berjalannya waktu kan ada program. Buat yang belum tahu Pordam itu pelopor perdamaian. Iya. Pordam itu pelopor perdamaian. Itu juga termasuk pilar-pilar sosial. Jadi banyak sektor yang berada di wilayah bidang sosial. Iya. Pilar-pilarnya juga gitu ya. Iya betul. Oke. Baik. Jadi berarti bencana itu tidak hanya bencana alam, bencana sosial. Kemudian teman-teman Tagana ini juga tentunya tidak hanya siap secara fisik ya, tentunya juga siap untuk memulihkan secara psikologis juga ya. Betul, tadi ada apa? Trauma healing. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu trauma healing itu di kapan nih.
Jadi Hipnotis? Bukan. Turun Ya. aku. Oke, bagaimana itu Pak? satu-satunya tagana yang ada di Indonesia barangkali di Wonogiri. Jadi kami ini bersyukur ada ini Pak Steve ini pendeta, Oke. ini Bu Rebecca pendeta, Luar biasa. dan banyak teman-teman juga ada yang Pak Wardi itu Mutin ya, Iya. ada Bu jadi almarhum itu. Jadi kita ini sebetulnya kita jalan bareng-bareng. Jadi kami bersyukur bukan hanya kita berbicara tentang keahlian di dalam, tapi juga bicara tentang kerohanian dan lain sebagainya, mental mereka, karena mereka sudah belajar di situ, jadi pendekatannya lebih gampang dan lebih jadi ya lebih lengkap. Karena trauma healing itu kan yang paling susah itu kan mendekati hati ke hati ya. Hatimu sama hatiku. Orang kalau sudah kena pukul itu biasanya mengurung diri, menutup diri lah. Itu biasanya yang bisa mendekati adalah ya orang-orang yang sudah belajar di situ. Dan kami bersyukur di Wonogiri ini Raja Wali berapa itu hampir semuanya ada ya. 27 pendeta yang siap mendampingi Wow, luar biasa sekali. masyarakat begitu. Iya, luar biasa sekali. Nah, jadi dakwah Ya, jadi tagana itu kan 2022 kemarin ada pelatihan, Mbak. Iya. Jadi memang sekarang di pelatihan itu dibagi menjadi 3. Oke. Tim logistik, tim psikososial dan satu ya, tim shelter. Logistik, shelter, dan psikososial. Ya. Kalau Wonogiri itu yang sudah ikut psikososial Mbak Suci. Oke. Gitu. Kalau saya kemarin 2022 saya ikut di logistiknya. Oke. Di logistik itu. Iya. Kalau yang dilakukan psikososial itu contohnya yang di mana ya? Gavatar. Kan kita pernah menangani Gavatar. Itu anak-anak dikumpulkan. Iya. Diberi semacam permainan lah, nanti ada hadiahnya. Jadi untuk memulihkan Iya. rasa trauma mereka, jadi mereka dikumpulkan kemudian diberi game-game. Itu kalau untuk yang anak loh ya. Iya. Itu seperti itu. Yang bapak-bapak ya dikasih game ngono, mari Bos. Di Merapi itu sempat ada usulan ada bilik asmara. ya. Aku nak kelingan kelingan kita SPPU. Iya. Itu harusnya bapak-bapak ya, mas-mas, mbak-mbak ya. Ini lebih membutuhkan. Iya. Kegiatannya ngapain itu kalau boleh tahu bilik asmara? Itu yang bisa menjelaskan yang sudah 18 Nah, waktu itu kalau yang di Merapi itu kan memang iya, memang ada. mereka di pengungsian tuh hampir 7 bulan, Mbak. Iya. 7 bulan. Jadi Jadi memang rentang waktunya itu panjang, dan saya kira secara psikologi itu ya juga mereka juga terpukul lah. Iya. Lihat sapinya mati, rumahnya hancur, dan mau ke rumah jalannya rusak. Bahkan yang hampir dekat dengan sumber bencana itu sudah tidak bisa dilihat. Ya, yang bisa dilihat itu hanya anak dan istri. Nah, makanya disitulah muncul bagaimana saling menguatkan, ya harus masuk ke bilik itu. Ternyata itu Mas Bel, kita yang belum nyampe Mas Bel, kita. Enggak apa-apa. Iya, itu urusannya ke situ dulu. Iya, Bu, sabar ya, Bu, kan gitu. bilik cinta. Elegan. Bilik. Nek bojone Pak Lek bulik. Oke. Lumayan. Masuk. Sampai sebegitunya kepentingan seperti itu kita pikirkan. Oh. Pengalaman Iya. yang selalu terus menerus seperti itu. Iya. Itu dia lagi tempat sampah untuk toilet itu yang paling Susah. Susah ya. MCK ya. Ini beban dasar ya. masalah juga. Iya. Kadang kalau pengungsi yang sudah drop itu kadang seperti kalau tidak dikoordinir dengan matang kita kok sebagai petugas itu kan akhirnya nanti kalau lama kita menyelamatkan yang Iya. Jadi sebetulnya ya manajemen ya, terkait dengan pengelolaan lokasi bencana itu Iya, penting. Tagana juga menguasai. Iya. Tapi
kabeh kudu iso. Ya, semua unsur. Setengah jam sego kudu matang. Iya. Iya lah. Setengah ngalah. Mas. Betul. Oke. Dan Mbak Sylvia boleh rasa-rasa tidak dulu. Boleh. Tagana itu kan datang awal. Standby tempat biasanya paling Ya. tragis begitu. Tapi nanti setelah ada dewa turun, minggir. Minggir. Oh, ya, maaf. Iya. Dan kita ini dilarang pulang duluan, Mas. Oke. Jadi kalau belum datangnya Paling awal pulang paling akhir. dan harus memastikan pengungsi itu aman, baru kita boleh pulang. Oh. Oke. Karena mungkin ya kalau seperti teman-teman SAR itu kan mereka di pencarian. Ya, Ketika semua korban sudah ketemu, selesai. tupoksi mereka sudah selesai. Ya, Mau bantu silahkan, mau pulang silakan. silahkan. Sedangkan kita kan lebih ke dapur umum. Ketika dapur umum itu, ketika masih ada pengungsi ya kita Jalan terus, Pak. tidak bisa langsung pulang. Makanya kalau di bencana itu kita biasanya mengusahakan masyarakat itu bisa mendirikan dapur umum mandiri. Jadi Oke. ketika kita di sana, ketika masyarakat sudah agak pulih keadaannya, ditarik untuk bantu-bantu. Ketika mereka sudah agak nyaman, posisi agak nyaman, dan ternyata kita tinggal sudah bisa, biasanya nanti menjadi dapur umum mandiri, diserahkan ke pengungsi. Seperti itu. Dan kegiatan yang disampaikan ke Mas Heri ini tadi, itu di Wonogiri sudah ada 3 tempat ya, 3 tempat yang namanya Kampung Siaga Bencana. KSB. KSB. Nah, Kampung Siaga Bencana itu tujuannya ya seperti ini tadi. Jadi kami siap bantu, kami siap bersama-sama masyarakat, kami siap mengerjakan segala sesuatu sampai masyarakat mandiri, tapi kedepannya dia sendiri harus mandiri. Jadi KSB pertama itu ada di Tirtomoyo. Jadi di Tirtomoyo itu kalau ada bencana, ada apa, mereka sudah punya lumbung sendiri, Mbak. Oh, Jadi kalau mereka di sekitar Tirtomoyo ada bencana dan lain sebagainya, siap. tidak usah cepat-cepat langsung ke dinas sosial. Sudah ada punya lumbung di kecamatan, Anda minta apa yang Anda butuhkan. Ada. Dan nanti kalau lumbung itu habis, minta di sini. Oke. Yang kedua di Jatiroto. Ya. Jatiroto itu di sana biasanya longsor, angin ribut dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada di kecamatan, logistik sudah ada di sana. Kalau ada butuh apa-apa, tidak usah langsung pergi, minta di sana. Kalau Anda logistik habis, tinggal minta. Nanti dari kementerian ataupun dari provinsi nanti akan isi logistik itu. Yang ketiga, yang terakhir barusan kita resmikan di Kismantoro. Nah, Kismantoro itu kadang-kadang ini logistiknya yang sering lebih cepat habis. Karena mulai dari Bulukerto, Popelem, wah itu sudah daerah-daerah rawan bencana. Jadi kalau yang lain masih biasanya di sana mesti kosong duluan. Nah, karena seperti itu. Jadi biasanya kita berharap sebetulnya di kecamatan di Kabupaten Wonogiri ini kita berdoa nanti sama-sama minta tolong Pak Anton lebih banyak KSB dibentuk supaya kami juga bisa bekerja lebih baik, lebih sempurna dan memberi yang terbaik. Luar biasa. Iya, jadi sampai seperti itu peranannya luar biasa sekali. Jadi dari awal sampai dengan akhir, Iya. Mas Boya, semua merantasi. Semua peran diambil. Mulai dari awal tadi memastikan kebutuhannya apa, Iya. sampai bencananya selesai, pengungsinya selesai, baru boleh pulang ya, Bu? Iya. Baru boleh pulang ya? Aku minta gulone Mbak. Iya, Seperti itu. seperti itu Mas ya. Ketika di Tirtomoyo di Lebah itu kan ya seperti itu 2017. Ketika memang ada sebagian pengungsi yang sudah pulang, juga memang ada yang ke dapur umum Ya. Lembong lah istilahnya. Ini boleh saya bawa pulang Mas. Iya. Jadi ya kita harus bisa pintar-pintar mensiasati juga kalau kita beli semua yang di dapur juga habis. Iya. Ada juga yang selesai bencana itu tidak boleh pulang juga ada. Wah, tinggal di sini aja. Biasanya Mas Tahiri. Itu Mas Boya kalau itu besok gitu. Ini boleh buat saya. Calon nanti zaman. Mas Tagana sama masyarakat
sampai seperti saudara gitu. Wah. Sampai ikatan seperti saudara. Sampai sekarang pun tetap ngecat. Oh, masih Luar berkabar ya. Iya. Itu pengalaman kami di Pati, Mas. Tapi bukan dari Wonogiri loh ya. Iya. Itu ada teman dari Boyolali ya, Mas. Itu sampai ibu-ibu mau berpisah itu nangis. Iya, nangis saking Cinlok. Kita Sama yang mana nih? Sama yang mana? hati-hati. Wah, ini biasanya yang imut-imut ini biasanya Curiga kontaknya banyak ini curiga. yang kontak ada. paling favorit. Iya. Ya. Bukan masalahnya Oke. itu kan selama berapa hari berapa minggu Iya. kan jalin hubungan Iya, karena kebersamaan ya, Pak. kekeluargaan. Iya. Iya. Tapi masalahnya itu Oke. gelap Oke. Ya karena yang lain itu kan hanya 2 hari 1 minggu lah, kita ini 7 bulan kadang 4 bulan. Jadi ya minta maaf istri-istri yang kadang-kadang istrinya kan begitu. Ingat kata pepatah dari Cekoslovakia, Panji. Apa ini? Apa ini? Kapan? Tresno jalan saka kulino. Cekoslovakia bagian Jawa Tengah. saya diganti, Mas. Primo. Iya. Tresno jalanan Sokorono sing liya. Produk nasional kan enggak apa. Nanti apa lagi? Ayo. Tresno jalaran libet. Wah ini meninggalkan posko ini. Podcast hari ini podcast paling seru yang pernah ada. Karena penontonnya hijau Indonesia. Ya. Iya. Ini interaktif sekali. Sangat interaktif. Iya. Biasanya yang ngomong tuh cuma yang di sini, Iya. yang di sana keturun. Karena mereka ini pelaku semua jadi mereka punya cerita masing-masing. Harusnya duduk bareng Mas Panji. Tadi bongkar we les. Oh, cocok. Sambil wedangan boleh nih. Oh, nah. Oh iya bener nih. masalah cerita sehari Tiga. Iya. Banyak cerita. Tahu Iya. itu minta masak nasi dulu. Nah itu Mas Doni itu termasuk waktu di pasar itu ada bakul yang tidak mau pisah sama Mas Doni juga. Karena hampir setiap hari dikasih makan. Oke. Alatnya sudah siap di sini loh, Pak. Di depan BKKBN ini. Oh, Triknya kan ada di situ. Wah. truknya di depan, Mbak. Triknya di depan. Di dapur umum. Dapur umum. Oke, itu ya ternyata. Banyak sekali cerita. Kalau diceritakan semua episode 18. Ya mungkin luar biasa ya. Di pertemuan ini kita bisa mengetahui bahwa peranan Tagan itu luar biasa. Iya. Dan mungkin sebelum menutup podcast ini ada pesan-pesan dari Pak Gatot sama Pak Heri buat seluruh warga masyarakat Wonogiri ataupun seluruh masyarakat Indonesia yang menonton podcast paling seru ini. Monggo, nih Pak Heri gogo. Pak Gatot ya. Pak Gatot pesan buat Oh, masyarakat. Pak. Jiwa relawan itu tidak bisa dilatih. Oke. Jiwa relawan itu tidak datang begitu saja. Iya. Tapi jiwa relawan itu datang ketika Anda melihat, Anda merasakan, dan Anda berempati. Oke. Dan negara ini hari ini baru krisis hal itu. Tetap semangat dan pasti ada pahlawan-pahlawan yang melebihi kami. Kami hanya awal, tapi nanti akan muncul taruna-taruna yang lain lebih hebat daripada kita. Dan Wonogiri ini adalah orang-orangnya adalah orang-orang luar biasa karena di situ ada gotong royong, ada solidaritas, ada kebersamaan, dan saya pasti percaya banyak tagana-tagana yang luar biasa akan muncul dari Wonogiri. Luar biasa. Biasa. Itu baru Pak Gatot. Iya. Ini Inti dari negara ini. Korea, bahasa Korea. Simpel saja saya. Kami ini relawan bukan karyawan. Sudah itu. Iya, wah, singkat tegas. luar biasa, Mbak Aisyah. Sudah itu. Sudah itu. Dikali-kali. Saya kira ada kalimat berikutnya. Iya, dalam bahasa Kami Korea. relawan bukan karyawan.
Nanti di Mas Panji ya. Kotak gede nutupi kabeh. Nutupi kabeh. Kami relawan ganti. Pakai kaos barang. Ya, Minggu depan kaosnya itu ya. Kami relawan bukan karya. luar biasa. Ampun kasih. Namanya tenaga pikiran tetapi isi dompet yang tak seberapa bisa keluar dari pasti Katut barang. Pengorbanannya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Jadi hari ini kita spesial sekali ya. Betul. Spesial momen kita kedatangan orang-orang yang luar biasa. Iya. Mencurahkan segala tenaga, Ya. ya, kemudian pikiran, waktu, perasaan, bahkan juga modal juga. Modal juga. Untuk mungkin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi di sekeliling kita. Iya. Begitu. Oke, teman-teman yang ada di rumah dimanapun melihat ini podcast yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada episode kali ini karena memang kalau dibahas tidak akan selesai. Jadi untuk teman-teman semua tetap saksikan episode-episode berikutnya, Mbak Di Elisa, mana? di YouTube-nya PPID Dinsos, Dinsos, PPKB, PPKB, dan P3A dan Wonogiri. Wonogiri. Dimarahin Tantan nanti. Iya, betul. Nanti di bawah sini ada. Kemudian Nih. untuk memantau seluruh kegiatan Dinsos PPKB P3 Kabupaten Wonogiri, teman-teman bisa melihat di Instagram Dinsos PPKB. Dan juga TikTok juga ada. Iya, ada. Oke. Ada, tapi nggak ada yang goyang-goyang sih. Nggak ada. Kayaknya nanti kalau goyang boleh. Bisa TikTok kita ya. Oke. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih. Teman-teman Tagana, sukses sehat selalu. Iya. Agak ribet nih ya. Oke, akhir kata kita tutup dengan Dengan jargon kita. Tetap stay di sini karena kita akan datang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tetap saksikan Cerita lain. podcast Ruang Kita. Satu atap banyak cerita.